Cara setel karburator Ford Laser yang boros itu gimana Pak Yanto? Dari bagian stasioner dengan cara kalau kurang bensin nanti ditutup bagian ini, nanti putaran mesin enak. Kalau kelihatannya kelebihan bensin, nanti setelan anginnya itu terlalu sensitif, jadi diputar sedikit. Umpamanya dari putaran stasioner paling enak dikendorkan 1 atau 2 putaran, mesin sudah goyang-goyang seperti diesel. Dan kalau parah banget knalpot ngebul-ngebul hitam. Kalau bagian primer menganalisanya, kalau digas gregel-gregel ditutup corong udara bagian atas ini malah lebih menurun untuk putaran mesin, itu artinya kelebihan bensin. Bisa dilihat juga dengan cara melepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Teman-teman, kita lanjutkan untuk penyetelan karburator Ford Laser yang tadi dianalisa untuk bagian stasioner. Bagian stasioner tidak kelebihan bensin atau kurang bensin, artinya untuk bagian stasioner cukup kita bersihkan. Akan tapi ini kita berikan sedikit untuk apabila punya teman-teman kelebihan saat dianalisa kelebihan bensin, bisa dirubah di bagian sepuyer. Akan tapi dilihat saja bagian sepuyer kalau belum terlalu besar, ini mungkin ukuran 50 atau 50 berapa, nanti yang dirubah untuk bagian stasioner bisa menggunakan lubang angin. Lubang anginnya ada 2, yaitu lubang angin yang di sini di atas ini ditutup ditutup pelampung, sama di atas sepuyer. Jadi ini sepuyer, nanti di atasnya ada lubang angin. Akan tapi yang di sini di pencampur udara yang pertama ini biasanya masih standar, dan kadang untuk lubang angin yang di sini ini kotor. Kotoran sering menumpuk di sini, akibatnya lubang udaranya semakin kecil, bahkan kalau terlalu lamanya nggak dibersihkan karena filter angin yang mungkin sudah kotor, bisa jadi buntu. Akibatnya nanti di bagian stasioner kelebihan bensin karena lubang pencampur udaranya yang semakin kecil. Jadi ini untuk ukurannya ini gede banget, ini mungkin bisa sampai 200 ukurannya. Jadi untuk punya teman-teman, kalau kotor atau lubangnya mengecil bisa dibersihkan dengan karbu cleaner, atau kalau kebalik pemasangannya yang sini lebih kecil biasanya. Kalau yang di ini yang di sekunder biasanya lebih kecil. Kalau kebalik pemasangannya cukup dibalik saja, yang sini besar, ini ukuran 200 dengan besarnya sepuyer stasioner kira-kira 50, sudah nggak ada tulisannya, tapi ini kira-kira ukuran 50 berapa, 50 lebih ini. Oke, begitu dulu untuk bagian stasioner. Lalu tadi dianalisa yang bagian sekunder terlalu berlebihan untuk bahan bakarnya, untuk bensinnya. Tadi sini sudah kita bersihkan, sudah kita copot semua untuk bagian-bagian primer. Bagian primer meliputi ini sepuyer primer. Nanti sepuyer primer ini mau kita buat ukuran 100. Kita buat ukuran 100 juga memfungsikan si power jet ini. Kalau power jet di Ford Laser ini kecil banget, ini paling 40 atau 30, kecil banget ukuran dari power jetnya. Dan juga untuk ini nanti walaupun sudah agak kocak, ini nanti akan kita fungsikan untuk piston power jet dengan cara nanti untuk lubang yang ini, lubang keseimbangan ini, karena ini piston power jetnya kocak banget, nanti ini kita buntu lubang yang di sini, kelihatan nggak? Lubang yang di sini ini akan kita buntu untuk memastikan si
piston power jet nanti bisa terhisap saat putaran-putaran yang normal, tidak pas beban berat atau pas akselerasi. Jadi nanti untuk pas putaran mesin misalnya stasioner atau gas langsam, gas tidak terlalu tidak gas kejut, nanti ini tertarik masuk, tidak menekan power jet. Jadi nanti saat ini bekerjanya hanya pada saat akselerasi atau beban berat, pas ditanjakan dan pas akselerasi. Oke, begitu dulu cara mengecilkannya. Nanti biasa kita berikan contoh nanti untuk mengecilkannya, padahal ini sudah ukuran kecil ya, tapi tadi masih kelebihan bensin. Ini ukurannya sudah kecil ya, ukuran 100 ya, tapi tadi masih kelihatan kelebihan bensin. Nanti juga mau kita untuk ukuran ketinggian bensin yang ada di ruang pelampung, nanti kita buat kira-kira kalau dilihat dari luar, ini kan pakai kaca, kalau dilihat dari luar nanti di bawah setengah ini, nanti di sini kira-kira ketinggian dari bensin yang ada di ruang pelampung. Kelihatannya itu dulu poin-poin yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mau setel karburator Ford Laser, atau ini persamaannya apa ya, Mazda itu sama itu kelihatannya. Dan juga ini perpak harus perpak yang bagian, terutama yang bagian ini, bagian lubang udaranya ini harus jangan sampai sobek, karena ini bagian yang terpenting, karena lubang udaranya bagian stasioner ini letaknya di atas ini letaknya di atas ini. Jadi ini bagian yang penting, kalau perpaknya harus diperhatikan jangan sampai sobek. Oke, begitu dulu. Sekali lagi ini lubang udaranya besar banget. Kalau teman-teman mau spekulasi membuat lubang udaranya di bawah, ya tinggal ini lubang udara yang di sini dibuat kecil, atau bisa pakai disok, pakai sepuyer. Nah, ini masuk bisa nanti tinggal kepala dari sepuyer ini dikecilkan. Kalau mungkin ininya sudah rusak atau melengkung atau apa, tapi kalau masih normal-normal gini, asal ini rapat tidak masalah. Ini perpaknya rapat tidak masalah untuk bagian stasioner. Oke, begitu dulu. Nanti hasilnya setelah kita pasang nanti kita bahas lagi setelah terpasang di mobilnya. Begitu dulu, kita skip dulu untuk video ini. Nanti setelah terpasang semua kita bahas lagi setelah ditempelkan di mesinnya. Dan sudah terpasang semua. Nanti untuk tangkai pompa akselerasi belum kita pasang, karena nanti untuk mencoba apakah di bagian primer masih kelebihan atau sudah tepat, atau bahkan kurang bensin, nanti kita pasang setelah yakin bahwa di bagian primer sudah tepat. Begitu dulu, kita pasang di mobilnya. Monggo. Dan coba kita starter, mudah-mudahan sekali jadi. Kita pompa dulu biar jereng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bagian stasioner tadi, untuk setelan bagian stasioner tidak kelebihan bensin, akan tapi ini kita setel dulu setelan anginnya. Seperti biasa untuk nyetel anginnya diputar masuk terus, cari putaran yang paling enak nantinya. Tapi ini dibuat
cari putaran goyang-goyang, terus dikendorkan sedikit, cari yang paling nganteng. Kalau sudah goyang-goyang itu artinya untuk campuran bensinnya terlalu kurang, jadi untuk mencari setelan yang paling anteng terus dikendorkan, cari putaran yang paling enak. Kalau dilepas gas ledakan di knalpot, bisa dikendorkan setelan anginnya sedikit agar tidak ada ledakan di knalpot. Dan juga nanti untuk bagian primer, cara menganalisanya, mengetesnya dengan cara tidak memasang tangkai pompa akselerasi. Kalau tadi sebelum dibongkar, sebelum aktifkan, diyakinkan bahwa si piston power jet bekerja, tadi kelebihan bensin, dan saat digas di atas RPM 2000 terdengar suara keluarnya bensin itu terlalu kasar. Dan kalau ditutup begini tadi putaran mesin tambah rendah. Kalau ini sudah kelihatannya sudah tepat, karena saat digas kejut terjadi jeda atau telat. Oke, begitu dulu. Dan untuk ketinggian bensin di ruang pelampung, karena ini memakai ada kacanya tapi tidak terlihat, ini terlihat separuh tapi tidak terlihat. Coba kalau dinyalakan, oh terlihat itu. Nah ini separuh di bawah sedikit. Oke, begitu dulu teman-teman. Nanti setelah terpasang pompa akselerasi ini lebih enak. Kira-kira begitu dulu. Tadi juga busi sudah kita bersihkan semua. Jadi untuk menganalisa, sekali lagi dimulai dari bagian stasioner dengan cara kalau kurang bensin nanti ditutup bagian ini, nanti putaran mesin enak. Kalau kelihatannya kelebihan bensin, nanti setelan anginnya itu terlalu sensitif, jadi diputar sedikit. Umpamanya dari putaran stasioner paling enak dikendorkan 1 atau 2 putaran, mesin sudah goyang-goyang seperti diesel. Dan kalau parah banget knalpot ngebul hitam. Kalau bagian primer menganalisanya, kalau digas gregel ditutup corong udara bagian atas ini malah lebih menurun untuk putaran mesin, itu artinya kelebihan bensin. Bisa dilihat juga dengan cara melepas tangkai pompa akselerasi, digas kejut tidak terjadi jeda. Akan tapi kalau kurang bensin, ditutup sedikit bagian corong atas ini, putaran mesin lebih enak, itu artinya bagian primer kurang bensin. Kalau mengatasinya dengan membesarkan sepuyer primer, kalau bagian primer. Kalau bagian stasioner, kalau kurang bensin, bisa dengan sepuyer stasioner atau lubang udara yang untuk mengatur ketepatan antara bensin dan udaranya. Begitu dulu. Mohon maaf bila pasti banyak salah, banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.